Ada yang kesulitan absen? Tidak, Pak. Tidak, sebentar nanti. Sudah terlihat PPT saya? Pakai absen. Baru tampilan layar, Pak. Ya, sebentar. Indira, kesulitan enggak Indira? Sepertinya belum hadir, Bapak. Belum hadir ya.
David Christian? David? Sasabil? Anissa, Aura? Iya Anissa? Pak, hadir Pak. Ya. Saya Pak Kesulitan hadir. ya? Iya Pak, Sudah. makasih Pak. Oke. Dita? Edit? Iya, hadir, Pak. Oke, tak absenkan ya. Iya, makasih, Pak. Ya. Safitri? Hadir? Hadir Pak, hadir. Oke. Mas Pak. Yuk. Tinggal 3, nanti tolong diingatkan ya. Kalau nanti tidak bisa absen. Baik Pak. Tolong nanti sebelum selesai. Saya ulangi lagi, Tan David, kemudian Salsabil, terus Indira. Masih satu lagi ya? Benar sudah ya. Ya, saya lanjutkan. Kuliah yang kemarin kita sudah menyinggung tentang arti dan sejarah dari bioteknologi itu sendiri. Ya, sama bio, ya, arti dari bioteknologi. Di sini ditekankan ada beberapa kata yang menyusun tentang bioteknologi, yaitu bio itu sendiri, kemudian teknos dan logos seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi prinsipnya di sini adalah suatu ilmu dari cabang biologi yang memanfaatkan beberapa agen hidup yang telah melalui rekayasa untuk menghasilkan barang dan jasa. Intinya di situ. Ulangi, bahwa bioteknologi adalah suatu cabang dari ilmu biologi yang memanfaatkan organisme hidup ya, yang telah mengalami suatu rekayasa untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga di sini bahwa bioteknologi itu mempunyai ciri utama. Ya, ciri utama
Yang pertama adalah agen biologi itu sendiri. Agen biologi itu sendiri. Kemudian ada pemanfaatan suatu teknologi, baik di bidang industri, apapun namanya, tapi prinsipnya di bidang industri, untuk menghasilkan barang dan jasa. Agen biologi itu macam-macam. Ya. Prinsipnya adalah yang makhluk hidup, saya katakan tadi, itu bisa sel hewan, bisa sel tumbuhan, bisa mikroba, ya, seperti itu. Kemudian seperti saya katakan tadi bahwa agen biologi ini nantinya yang telah mengalami suatu rekayasa, otomatis di sini adalah biasanya menyinggung tentang rekombinan. Ya. Kalau sudah menyinggung rekombinan, otomatis akan menyinggung enzimnya, enzim restriksi. Ya, enzim restriksi. Demikian juga enzim-enzim yang lainnya, ya, sehingga akan terbentuk suatu apa ya, cloning. Kalau kita cloning mikrobia baru, sehingga mikrobia tersebut, barang yang baru tersebut dalam tanda petik itu mampu menghasilkan suatu produk. Produknya bisa macam-macam, ya, apakah produk dalam bentuk makanan, obat-obatan, ataupun minuman, ya, dan jasa. Jasa ini mungkin berkaitan dengan suatu limbah, berkaitan dengan suatu air minum, seperti itu. Dan itu semuanya kalau dibuat secara skematis akan terbentuk skema seperti ini. Ya, terbentuk skema seperti ini. Di prosesnya, alurnya, suatu bioteknologi itu bisa bentuk seperti apa yang ada di PPT di sini. Sebetulnya bioteknologi itu sendiri sebetulnya, ya, dari zaman nenek moyang kita dulu, ya, mungkin zaman sebelum Masehi. Suara saya terdengar jelas enggak? Terdengar Jelas, Pak. Oke, mantap. Jelas, Pak. Oke. Nah, itu sudah ada dari zaman nenek moyang kita dulu. Itu terbukti dengan beberapa produk-produk makanan, terutama makanan fermentasi, ya, sudah ada dari zaman dulu. Ya.
baik itu dari luar ataupun dari dalam. Nah, kalau kita melihat sejarah, bahkan di sini sebelum abad ke-15, bahwa pembuatan bir itu sudah berlangsung sebelum abad ke-15. Berarti sangat kuno banget ya. Dan sekarang dari bir ini mengalami suatu pembaruan sampai sekarang. Tapi prinsip dasarnya tetap menggunakan suatu mikroba. Ya. Kemudian bioteknologi secara ilmiah. Ini diawali dengan kalau ya namanya saja metode ilmiah, berarti konsepnya harus benar-benar ilmiah dari pengambilan sampelnya, kemudian didukung dengan data-data yang akurat. Salah satunya pendukungnya adalah saat itu ditemukannya adanya mikroskop. Ya, mikroskop itu jadi merupakan suatu tonggak bahwa suatu fermentasi itu ternyata akibat kerja dari suatu organisme. Kemudian tonggak berikutnya berjalan lama dan terakhir diketemukannya antibiotik oleh Alexander Fleming. Dan itu sampai sekarang pun antibiotik juga tetap diproduksi, tapi mungkin sudah mengalami beberapa tahapan ataupun screening mikrobianya yang sudah diperbaiki. Tapi dasarnya adalah waktu itu adalah Alexander Fleming yang tidak sengaja menemukan suatu mold penicillium yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen saat itu. Sampai akhirnya ketemunya DNA double helix oleh Crick and Watson. Nah. Kemudian bagaimana suatu bioteknologi yang modern. Kalau pada periode ini sudah ada campur tangan dari lainnya, ya, baik itu alat-alat modern, kemudian diketemukannya suatu enzim yang nantinya lebih menunjang, lebih berkembangnya tentang bioteknologi modern tersebut. Jadi pada prinsipnya di sini kita menggunakan suatu teknik rekayasa yang kita kenal sebagai genetic engineering sampai sekarang. Ini adalah periodenya, kira nggak perlu, nggak mungkin.
Jadi prinsipnya di sini boleh disimpulkan bahwa bioteknologi ada bioteknologi periode tertentu secara garis besar, bioteknologi ada bioteknologi tradisional dan bioteknologi yang kita golongkan sebagai bioteknologi modern. Jadi keterangan di atas yang termasuk tradisional apa kira-kira? Yang masuk tradisional. Penggunaan ragi. Apa? Penggunaan ragi. Penggunaan ragi. Baik itu ragi tempe atau ragi tape. Iya. Iya, adalah. Iya, Pak. Yang termasuk metode masih tradisional. Iya. Penggunaan ragi. Anda tahu peyem itu ya? Peyem dari Tahu, Bandung. Pak. Iya. Tahu, Pak. Iya, peyem itu kalau dibuat di Bandung sama dibuat di daerah sini rasanya beda atau sama? Beda. Beda. Enak mana? Enak Bandung atau enak yang sini? sini. Enak sini. Ya. Kalau di sini namanya tape mungkin. Ya. Tapi kalau di Bandung itu istilahnya kan bentuk tapenya padat gitu ya. Manis, ya kan? Iya enggak? Iya, Pak. Tapi Betul, Pak. kalau tape sini mungkin setelah dibuat di sini wujudnya sudah lain. Saya pernah beli dari sini wujudnya sama dengan yang di peyemnya Bandung, tapi ketika 2-3 hari berubah jadi apa? Berubah jadi tape, bukan peyem lagi dari tape. Jadi ada keahlian khusus itu tentang pembuatan peyem seperti itu. Dan kita ketahui pada saat pembuatan tape, Anda mungkin bisa sekali atau pernah merasakan sekali tape, tapi ada tape yang bisa membuat gigi kita rontok. Tape apa? Ini tapenya. Ada yang tahu enggak? Tapenya atas Kurang banget. tahu, Pak. Itu namanya tape recorder. Di mana itu, Pak? Itu tape recorder, Pak. Tape recorder, Pak. Ya tape recorder itu tadi. Kita kaset itu kan tape recorder. Tulisannya kan tape. Tak kira serius, Pak. Tapi sekarang serius. Tapi menurut Anda, mungkin ini variatif nanti. Enak yang rasanya manis, atau enak yang rasanya asam, atau yang enak rasanya asam manis? Asam manis, Pak. Asam manis. Seperti apa ya asam manis? Udang rasa asam manis, gurame asam manis. Asam manis ada yang asam manis. Ulul asam manis. Kamu apa sih, Dan? Tadi apa, Pak? Saya agak mengamuk. Enggak, tapi kan suatu saat pasti kamu menemukan di pasar itulah. Ada yang manis, ada yang asam, ataupun yang bisa asam manis. Itu teman-teman tadi yang cewek-cewek lebih menyukai katanya asam manis. Seperti iwak we toh,
Coba kan ada asam manis. Lebih suka yang manis, Pak, tapi sebanyak lebih sering ketemu yang asam manis. Asam manis, oke. Raffi apa Raffi? Raffi Satria? Kemana ini orangnya? Raffi? Sudah semua berarti. Apa Raffi? Haina? Hainia? Apa Om? Hania Bapak. Hania. Oh iya. Aku ngomongnya apa tadi? Hainia ya? Hainia. Hania. Sorry. Apa Hania? Lebih enak ini Bapak, yang asam. Yang lebih enak yang lebih ke manis sih Bapak, rada asam Manis. tapi ya. Yang manis bekas manisnya. Cuma Pak, setelah gimana Raffi? Kamu jawabnya apa Raffi? tadi macam-macam Pak, tadi pertanyaannya jadi kurang dengar. Jadi tape itu menurut kamu itu lebih enak yang rasanya asam, manis atau asam manis? Atau kamu pernah menemukan yang bagaimana saat di pasar? Saya sukanya tuh yang asam manis Pak. Ya lebih cenderung ke manisnya sedikit sih. Yang di pasar itu biasanya tuh malah cenderungnya ke asam sih Pak. Iya. Oke. Jadi pada prinsipnya jawabnya mayoritas asam manis kan gitu. Jadi di sini menurut saya adalah akan dikaitkan dengan proses biokimiawinya. Jadi yang benar tape itu kudunya tahu ya kudunya ya. Kudunya ada yang tahu tak kudunya seharusnya yang benar tape itu harus rasanya manis. Ya. Karena suatu proses pengetahuan seseorang pada saat membuat tape itu bermacam-macam, dia akan menghasilkan tape itu rasanya mungkin asam, ya. Tapi sebenarnya harusnya manis. Kira-kira apa itu? Makanya teknologi pembuatan tape kan dari generasi ke generasi dari dulu kan sebetulnya sama terus seperti itu kan? Iya Pak, betul. Demikian juga dengan pembuatan tempe juga seperti itu. Tapi itu rutinitas dan diasumsikan atau disimpulkan ternyata dari masa ke masa tape itu makanan yang disukai. Kan seperti itu. Jadi yang sebenarnya adalah tape itu manis. Sekarang Anda mungkin ini pengalaman terutama yang cewek-cewek ini saya katakan. Anda katakanlah beli tape, ya, beli tape. Kemudian dari tape tersebut, ketika Anda, kan ada tape goreng ada kan? Iya ada Bapak. Tape goreng kan ada. Mungkin sebagai makanan cemilan pagi hari atau sore atau malam. Anda langsung Anda goreng. Plek. Rasanya gimana? Masih manis banget. Manis. Jadi ulul tetap manis. Jadi ketika meskipun itu berasal dari tape yang manapun, ketika langsung digoreng manis. Oke, ulul punya pendapat atau mungkin berdasarkan pengalaman beli tape langsung digoreng manis. Ada lagi? Penyeimbang. Terutama yang cewek. Cewek kan sering tahu masak. Silahkan. Apa Suci?
Kok resign? Suci. Suci. Apa Sus? Kok resign Sus? Oh, ning di Suci nih ya. Kalau gini kan saya nggak tahu aktivitasnya. Chandra apa Chandra? Kira-kira Chandra? Manis, Bapak. Manis ya, jadi begitu digoreng rasanya manis. Pernah melakukan seperti itu enggak? Beli tape langsung digoreng? Biasanya dikasih tepung dulu. Oh ya, dikasih tepung dulu, betul. Terus baru digoreng ya? Goreng. Iya. Itu pengalaman Chandra seperti ada enggak pengalaman lain? Dari pengalaman itu nanti kita ke arah ada? Chandra kan seperti itu, beli tape, kasih tepung, baru digoreng, terus disantap pagi sore kan gitu. Kalau siang kan ya enak kan ya, kalau enggak pagi sore. Nah, Chandra punya pendapat seperti itu. Yang lainnya coba, mungkin cowok juga bisa kalau memang berpengalaman seperti itu. Apa Firman? Gimana ya Pak? Gimana? Menurut pendapatmu gimana? Tadi sih pertanyaannya yang tentang tape itu kan Pak? Iya, masih. Pertapean kita masih ke pertapean. Kan ini dari sini nanti bisa kita lihat cara konteks ilmunya seperti ini. Salah tidak apa-apa, nanti dibenarkan. Oh, sebetulnya seperti kayak gini. Pengalaman seperti kayak gini. Kan ini melihat pengalaman Anda semuanya kan beraneka ragam. Nanti dikaitkan dengan ilmu yang telah kita pelajari. Oh, ternyata seperti itu. Salah nggak? Lumrah. Yang namanya belajar itu salah lumrah. Apa, Firman? Boleh diulang nggak Pak pertanyaannya biar saya sambil mikir. Jadi seandainya kamu ke pasar beli tape, kemudian kamu goreng, ya, kamu goreng. Ini berdasarkan pengalaman kamu loh. Tape dari pasar langsung kamu goreng atau kamu treatment dulu baru dirasakan? Biasanya itu sih Pak dicampur tepung gitu langsung digoreng, nggak diapa-apain lagi. Oke. Berarti sama dengan Chandra ya. Pernah enggak Anda memperlakukan ketika beli tape tidak langsung digoreng, tapi Anda jemur dulu? Belum pernah. Pernah, Pak. Hah? Belum. Pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ya, belum pernah. Terus nanti ini dicoba ya. Pengalaman saja. Anda beli tape, sebelum Anda goreng, Anda dijemur. Tapenya dijemur dulu dan rasakan apakah ada perbedaan seperti ini. Ini pengalaman saja. Ya. Dari hasil pengamatan seperti kayak gini, ternyata tape yang dijemur itu jauh lebih enak daripada yang langsung digoreng. Lebih firm, lebih manis. Jadi kan terjadi perubahan tekstur, perubahan rasa seperti itu. Ya. Dengan kata lain pasti ada sesuatu yang menyebabkan hal itu. Iya betul ya? Kak, izin tanya Pak. Iya, Pak. Silakan. Itu kan tadi eksperimen tape yang dijemur kan Pak. Iya. Bagaimana tape yang
didiamkan saja. Didiamkan Sama saja. atau tidak? Tapi tidak terkena panas, tidak dijemur. Oh, gitu. Jadi kan gini, Hania, tadi kan tape jari pasar itu ibaratnya kan didiamkan saja dia. Kita diamkan saja, kita beli, setelah kita beli langsung kita goreng. Gitu. Yang kamu maksud seperti itu enggak, Hania? Atau beli dari pasar didiamkan saja, Kalau tape baru dari sorenya digoreng. Kalau tape Gimana? Han? Ya, Pak. Gimana? Tadi kan tape dijemur, tape beli dari pasar langsung digoreng. Kalau kamu tape didiamkan saja gitu kan, tidak dijemur. Iya, didiamkan Bapak sampai mau dikonsumsi. Nah, kamu pernah mencoba seperti itu enggak? Belum pernah ya? Iya, pernah Bapak. Pernah. Lupa untuk dimakan jadi. Oh, lupa untuk dimakan, akhirnya terus digoreng malamnya atau sorenya gitu ya? Iya. Rasanya gimana? Rasanya ini Bapak lebih asam, ada rasa asamnya lebih kerasa Bapak. Iya, betul sekali. Memang seperti itu. Ya, tanda tanya kan? Ternyata beraneka ragam. Tape yang beli di pasar kemudian digoreng rasanya beda. Tape yang ternyata dibeli tapi lupa, ternyata didiamkan saja baru digoreng sorenya rasanya asam. Kemudian tape tadi yang dijemur ternyata setelah digoreng rasanya manis seperti itu. Kan berarti kan itu sudah ada beberapa fenomena yang menarik kan di sana. Ya enggak? Iya, Bapak. Betul, Pak. Ya, ini maksud saya di sini adalah dengan adanya secara treatment yang tidak sengaja ini menyebabkan ya rasa tape itu berubah-ubah. Dan ini bisa dilihat dari kacamata biokimia di sini. Dari kacamata mikroba yang ada di sana. Ya. Anda lihat mengapa tape itu kok rasanya bisa asam? Kira-kira Pak, salah tidak apa-apa, namanya mencoba, ya kan? Ada proses ini metabolisme dari si ragi. Jadi ada peristiwa metabolisme dari ragi. Metabolisme ya, ada peristiwa metabolisme. Metabolisme yang bagaimana, Ulul? Yang penguraian. Penguraian apa? Atau katabolisme? Kalau penguraian apa penguraian? Bukan. Dari besar ke kecil begitu, Pak. Dari besar ke berarti kan penguraian itu namanya. Perombakan, ya tuh? Iya, betul. Dari poli ke mono maksudnya seperti itu kan? Dari mono ke besar ke iya, betul. Ya kan? Ya. Jadi berarti itu ada suatu perombakan dari poli ke mono. Nah, yang kita sebut sebagai katabolisme. Ulul menyebabkan seperti karena ada proses karena ada peristiwa metabolisme intinya seperti itu kan, perombakan dari molekul besar ke molekul yang kecil. Silakan. Salah ora apa-apa. Tak tunjuk. Oke. Nadia tuh mah. Pesen. Apa Nadia? Ya, Pak. Apa kira-kira? Lagi memperbaiki rumah apa Nadia? Iya, lagi berisik, Pak. Apa Nadia?
Diulur karena ada peristiwa metabolisme. Metabolisme dalam bentuk apa? Tadi perombakan tadi. Yang selanjutnya kita sebut sebagai katabolisme. Apa jawabannya? Terdapat kontaminasi dari bakteri lain, Pak, sehingga rasanya jadi asam. Oh, jadi ya si Raffi itu menyatakan bahwa ada tambahan atau terkontaminasi dengan bakteri lain sehingga rasanya menjadi lebih asam. Ya, itu boleh dikatakan boleh oke, seperti itu. Tapi kok bisa terjadi asamnya? Oke, terkontaminasi oke, bisa dengan ada organisme seperti itu. Ya, sehingga menjadi asam, oke, bisa. Tapi kenapa kok bisa jadi asam? Bukan mikroorganismenya, tapi penyebabnya kok bisa asam. Mikroorganisme sebagai toolnya saja. Apa kira-kira? Glukosa jadi alkohol ya, Pak? Alkohol plus apa? Izin menjawab, Pak. Ya, betul. Alkohol plus. Yuk, Pas silakan. asam pirufat bukan, Pak? Iya. Jadi di sini prinsipnya ya penyebab asam itu memang betul adanya beberapa pembentukan asam. Ya, kalau asam pirufat itu sebagai tempat sentralnya pembentukan asam pirufat. Jadi setelah asam pirufat nanti itu akan mau kemana? Mau ke alkohol, mau ke siklus yang lainnya, mau ke asaldehid, mau ke mana itu karena asamnya asam pirufat. Rasa asam itu memang betul diakibatnya adanya terbentuknya asam, tapi tidak hanya asam pirufat, tapi setelah asam pirufat akan masuk ke mana? Asam pirufat itu sebagai pintu gerbangnya. Jadi jawabannya tidak. Salah, Nisa. Nisa ya tadi ya, enggak? Siapa yang jawab tadi? Iya, Pak. Iya, Nisa, Masuk seperti itu. ke Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi betul ke pirufat nanti masuk lagi, akhirnya masuk ke mana, Nis? Ke siklus Krebs bukan, Pak? Iya, masuk ke siklus Krebs. Dari siklus Krebs itu kan banyak asam-asam di sana, ya enggak? Iya, Asam Pak. karbohidrat, asam suksinat, asam malonat. Nah, gitulah sebabnya. Ketika tape itu dari pasar atau ketika tape itu didiamkan, ya, di situ kan otomatis terjadi metabolisme seperti apa katakan dulu tadi, terjadi metabolisme. Di samping ada metabolisme dari tape itu juga mungkin dari yang lainnya. Seperti Raffi tadi bilang, mungkin terkontaminasi bakteri lainnya. Nah, adanya bakteri mengalami metabolisme dan metabolismenya itu adalah kondisi aerob. Ini kok ya, aerob ini kata kuncinya, kondisi aerob. Maka tape itu akan berasa asam seperti itu. Makanya tadi si Hania tadi berdasarkan pengalaman tidak dimakan sorenya rasanya lebih asam kan itu tuh Hania. Iya, Bapak. Iya, seperti itu. Peristiwanya kalau dikaitkan secara konsep ilmiah tadi karena adanya itu tadi peristiwa metabolisme yang secara khusus sifatnya adalah aerob. Jelas. Makanya kalau beli tape itu, yang benar manis. Kalau asam berarti yang membuat itu belum pinter itu. Ada tape yang melenyek ya bahasa Indonesia nih ya. Teksturnya itu sangat lembek.
lembek ya, lembek sekali. Tapi ada teksturnya yang tidak lembek dan tidak lembek. padat. Itu yang enak. Ada yang mentah malah. Enak juga. Jadi konsep dasarnya mengapa bisa manis, mengapa bisa asam karena adanya peristiwa tadi kalau secara kontekstual adanya metabolisme. Silakan kalau mau ada yang tanya. Ada yang tanya? Jadi jelas ya tadi ya, itu masalah karena kita sehari-hari seperti itu. Ya. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Sebenarnya ini sih masih mengganjal. Kan proses fermentasi yang baik itu hasilnya kan jadi manis. Nah, mengesampingkan dari terkontaminasi dengan bakteri lain itu kan hasilnya kan alkohol kan? Ya. Nah, itu asamnya itu dari alkoholnya atau karena semakin lama didiamkan itu semakin asam itu karena alkoholnya atau apa, Pak? Ya, jadi gini, asam itu bukan berarti karena kontaminasi. Bisa juga karena kontaminasi, bukan berarti harus kontaminasi loh ya. Bisa juga dengan organismenya itu sendiri. Tuh. Ya. Jadi sekali lagi, asam bukan akibat dari kontaminasi. Mungkin bisa kontaminasi, mungkin bisa tidak. Jadi tanpa adanya kontaminasi pun bisa asam. Seperti itu. Ini contohnya. Tadi itu si Anissa tadi, kita analogkan ke Anissa. Tadi Anissa kan setelah proses itu berlangsung, ya terbentuknya asam pirufat, selanjutnya akan masuk kemana nih tadi nih? Siklus Krebs, Pak. Siklus Krebs. Kan harus masuk siklus Krebs. Kita ketahui masuk siklus Krebs berarti dia itu terjadi fermentasi aerob atau anaerob. Betul. Ketika masuk ke siklus aerob, Pak. Aerob. Makanya kalau terbentuk aerob, padahal di sini kan terbentuk ada banyak asam, asam ketoglutarat, asam malonat, asam suksinat, kan banyak asam-asam di situ. Ya enggak? Iya. Ya, sehingga rasanya asam. Nah, sekarang bedakan dengan yang etanol tadi, alkohol tadi. Alkohol itu terbentuk karena proses aerob atau anaerob? Anaerob, Pak. Anaerob. Berarti hasilnya harusnya etanol kan? Dan teman-teman kan berusaha. Ya, makanya kalau itu fermentasinya benar, tapenya itu tidak akan berasa asam, tapi manis. Asam itu akibat peristiwa respirasi tadi, masuk ke siklus Krebs tadi. Kalau tidak masuk ke siklus Krebs, berarti tapenya akan manis. Kalau kecut berarti peristiwanya itu cara pembuatannya itu mungkin kurang tertutup dengan rapat sehingga kontak dengan udara sehingga si peristiwanya menjadi respirasi bukan anaerob meneh. Bisa ada bayangan dulu? Sudah ada, Pak. Iya, Pak. Berarti pemahaman saya salah, Pak ya selama ini ya, Pak. Tapi pemahamanmu coba. Soalnya kalau dulu ini asam itu ya karena semakin banyak alkohol yang terproduksi di situ gitu loh, Pak. Sekarang
alkohol itu rumus kimianya apa, Tekon? Kan dia ada etanol ol, berarti ada gugus OH-nya kan? Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Iya, betul. masa gugus OH asam? Kan enggak. Berarti kamu yang salah pemahamannya, maka dirubah. Di sinilah letak konsep kehidupan kita sehari-hari dikaitkan dengan ilmu yang kita peroleh. Siapa tahu nanti pada saat Anda mungkin sekarang KKN-nya kan ibarat KKN tematik apa KKN online seperti ini. Mungkin tahun depan mungkin KKN-nya sudah tatap muka kan kita tidak tahu. Siapa tahu kamu nanti ditempatkan pada daerah seperti ini. Itu kalau dikaitkan dengan ilmu yang kita peroleh seperti itu. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Ada lagi silahkan. Sudah jelas? Oke. Banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu. Itu baru KP. Yang sederhana lah saya katakan, bioteknologi yang sederhana dalam konteks di sini ada yang tradisional. Yang dari mbah ke mbah, dari generasi ke generasi. Ada KP. Ada lagi apa? Tempe. Kan seperti itu kan? Yang sering kita ketemu kan ada seperti itu. Ada tempe, ada KP, sekali lagi. Nata de coco. Ya. Nata de coco juga bisa. Oncom juga ya, Pak? Iya, oncom. Betul. Oncom cuma daerah Jawa Barat, oncom. Pakai Monnilia Strophyla itu. Tapi ada juga Halo, yang... Pak. Halo? Saya Meilia Citra izin bertanya, Pak. Meila. Oke, Iya, Meila. Pak. Kamu aslinya mana tuh, Meila? Jawa Barat? Pripun, Pak? Oh, berarti pripun, Pak? Berarti Jawa. Saya Salatiga, Pak. Ini? Salatiga, Bapak. Oh, Salatiga. SMA Salatiga. Siji, loro, telu, Kristen. Bukan, Pak. Mana? Man? SMA Tengaran, Pak. Tengaran. Arah Solo ya, kanan jalan kok gini ya. Iya, Pak. Aku biar arep sekolah kono tapi si anyaran mau. Ya, saya izin bertanya, Pak. Berarti Guru menurut yang olahraga saya masih Pak Giarto bukan? Oh, nggih, Pak, leres. Pak Giarto, Ya. Pak. Iya, kanca dolan itu. Ya, lanjut, Melia. Berarti fermentasi itu bisa aerob ya, Pak? Karena Iya. yang saya tahu, Jadi yang saya tahu selama belajar di SMA itu fermentasi hanya anaerob, Pak. Anaerob. Ya, sekarang kan gini, kita luruskan dari pengertian fermentasi pada saat Anda kuliah, pada saat Anda SMA itu sangat beda. Seperti halnya tentang ragi. Kalau ragi di kuliah, di SMA kan ragi sudah tahu, oh ragi ini seperti itu, ragi tempe seperti ini, ragi tape kan seperti itu, ya kan? Benar? Tapi ketika Anda kuliah, ketika Anda memasuki udah jenjang yang lebih tinggi, harus dibedakan antara ragi, ya, antara ragi dengan organisme yang lain. Ternyata ragi itu terdiri dari beberapa mikrobia. Ada bakterinya, ada kamernya, ada kapangnya, seperti itu. Jelas? Jelas, Bapak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, lah sekarang fermentasi, kenapa ya? Fermentasi macam-macam. Kalau tempe itu fermentasi bukan? Ya, Pak, fermentasi, Pak. Fermentasi. Aerob atau anaerob?
Tempe aerob atau anaerob? Anaerob. Tempe loh, kamu buat tempe itu anaerob, tidak butuh oksigen. Dibungkus daun, dibungkus daun, kemudian diiris plastik, tik dibuka-buka biar ada aerob apa anaerob? Aerob, Pak. Jadi kan pengertian Melia kan tetap salah, tentang fermentasi anaerob kan tetap salah kan? Itu contohnya simpel seperti itu. Kecap fermentasi bukan? Fermentasi, Pak. Fermentasi aerob atau anaerob? Aerob. Tidak semua itu adalah fermentasi anaerob. Nah, kalau glikolisis itu adalah anaerob. Jadi tergantung konteksnya. Ini fermentasi ada yang sifatnya aerob, ada yang anaerob, tergantung konteksnya bagaimana. Semoga jelas Anda sekarang. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Safitri. Pak, bedanya aerob sama anaerob itu bagaimana ya, Pak? Bedanya anaerob sama aerob. Iya, Pak, iya. Siapa yang tahu bedanya aerob sama anaerob? Silahkan, yang tahu, yang menjawab. Safitri tanya itu bedanya aerob sama anaerob. Apa Ulul? Aerob itu membutuhkan oksigen, ada fakultatif, dan yang aerob lupa namanya. Terus obligat. yang anaerob, obligat. Terus ada yang anaerob itu tidak membutuhkan oksigen, ada yang fakultatif dan ada yang obligat. Ya. Itu Safitri jawabannya. Jadi kalau yang anaerob itu untuk proses kehidupannya, untuk proses metabolismenya, itu tidak membutuhkan oksigen. Tapi yang tapi yang aerob itu butuh oksigen seperti itu. Jadi aseptor terakhirnya itu yang membedakan seperti itu. Oke. Silahkan. Saya kan. Jadi sekarang Anda sudah tahu seperti itu, permasalahannya seperti itu, kemudian metodologi yang modern itu saya kira kalau yang modern sama tradisional kita kira di SMA kan juga ada kelihatannya ya. Cuma kita kok bisa digolongkan seperti itu, bagaimana mungkin tidak. Nah, yang sekarang yang berikutnya adalah bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern ini dicirikan dengan adanya enzim endonuklease restriksi atau kita singkat ER. Kemudian ada struktur DNA-nya. Dari DNA dan
enzim endonuklease reduksi tersebut, kita bisa membuat model, kita bisa membuat suatu konstruksi, hingga nanti akan menghasilkan suatu produk cloning namanya, atau produk mutan baru namanya, seperti itu. Sehingga dengan yang produk dan baru ini nanti, karena konsepnya bioteknologi, harus menghasilkan barang dan jasa untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Demikian juga yang sekarang lagi booming apa sekarang? Tentang apa? Yang lagi booming sekarang tentang apa? Vaksin, Mbak. Vaksin. Mengapa ada vaksin? Untuk meningkatkan imun enggak, Pak? Gimana? Mengapa untuk ada vaksin? Untuk Mengapa meningkatkan imun. Vaksin untuk meningkatkan imun. Enggak. Kenapa vaksin itu bisa muncul? Ya, gitu aja. Karena apa? Kok ada vaksin ya? Kok bisa muncul? Nah, pasti ada sesuatu kok harus divaksin. Karena ada virus, Pak. Iya, Dan karena adanya virus. Dengan adanya virus corona ini, kalau itu benar dalam arti dari Wuhan apa dari mana, kalau itu benar ya, sampai mendunia kan itu ibaratnya. Padahal kita tahu virus itu dari zaman saya belum lahir atau zaman apapun, dari zaman dulu virus itu sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada, Pak. Sudah ada, mungkin sebelum Masehi sudah ada sekali lah. Mungkin dari itu virus ya itu tadi saya mengalami perkembangan perbanyakan, mengalami mutasi, mengalami segala seperti itu. Sehingga untuk membuat daya tahan tubuh kita itu lebih, makanya dikenakan atau dilakukan suatu vaksin tadi. Betulnya tentang imunologi kan kita tahu bahwa dengan adanya vaksin atau tidak vaksin tergantung kitanya juga. Nah, proses imun itu bisa didatangkan dari luar, bisa juga karena proteksi diri kita. Misalnya kena, terus kita bisa membuat antibodi sendiri seperti itu. Nah, dikaitkan dengan virus-virus tersebut, kita tahu adanya bakteriofag. Ya. Bakteriofag itu apa? Bakteriofag adalah virus yang itu bakteri. Virus yang menyerang bakteri. Yang namanya bakteriofag. Pernahkah bakteri menyerang virus? Belum pernah. Artinya virus menyerang bakteri lah. Dari bakteri fag inilah yang nantinya berkembang virus-virus baru. Ya, berkembang juga karena proses perkawinan dalam tanda petik antara inang dengan virus baru. Sama itu saya seperti ini. Nah, dengan kepandaian manusia, maka ada beberapa dari virus-virus tersebut, ada beberapa dari bakteri-bakteri tersebut, itu ternyata ada semacam sekuen tertentu, saya katakan sekuen tertentu atau spesifik, yang dapat dalam tanda petik membunuh mikroorganisme yang lainnya. Nah, sistem sekuen yang spesifik itulah
dengan kemandirian manusia sehingga bisa dihasilkan, bisa dipotong sehingga bisa dipanen dan sehingga bisa diterapkan kembali. Dengan kata lain, ya sekuen yang spesifik tadi, ya, yang selanjutnya kita sebut sebagai enzim endonuklease restriksi. Itu sebetulnya dari mikroba. Makanya banyak sekali endokrin restriksi dari Eko Erwan, BAMHA, kan seperti itu kan? Iya enggak? Iya, Pak. Ya, karena sejarahnya itu dari bakteri semua seperti itu. Dan ini nanti akan dikembangkan dan akan kita bahas mengenai tentang bioteknologi modern. Ya, tentang bioteknologi modern. Oke, bioteknologi modern akan kita lanjutkan minggu depan, ya. Ini sampai di sini dulu ya. Baik, Pak. Oke. Selamat siang, selamat. Kalau ada kuliah baru, ada kuliah lagi enggak semester ini nanti jam ini? Ada, Pak. Ada. Saya ada, Bapak. Jam berapa? Ada, Pak. Tidak ada. Jam 1 nanti. Jam 1 Oke, siang. ya. Saya kira saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu, ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk. Sehat-sehat. Amin, amin, sehat semua.